karena kita tahu kondisi saat ini di Indonesia ini kalau bicara ekonomi, maka kita punya sebuah kondisi yang kita bilang sebetulnya adalah resesi. Garda ini nanti ada yang menjadi di barisan terdepan sebagai perintis, seperti yang benar kata Pak Nur yang tadi sampaikan, tanpa usaha kita bertransformasi dari informal ke formal, itu kita akan sia-sia dalam rangka mendampinginya. Saya juga ingin memberi pengantar aja nih pada materi saat ini. Untuk selanjutnya kita akan lebih detail lagi. Saya sih berharap ada banyak yang tertarik untuk bisa belajar tentang branding. Jadi usaha yang bisa bertahan di tengah situasi sekarang ini adalah usaha yang bisa mengikuti perubahan. Nah, untuk simbolis peresmian nih Pak Edi, silakan dipencet tombol yang ada di sini nih. Oke, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya pencet tombolnya ya. Oke, ya. Alhamdulillah sudah diresmikan dengan ini UMKM naik kelas. Untuk kedepannya insya Allah dengan ucapan bismillah seperti yang tadi sudah dibilang oleh Pak Edi, semoga dapat mencapai semua harapan-harapan ya dan bisa memajukan UMKM di Indonesia ke depannya. Selamat pagi dan selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Alhamdulillah bisa terlaksana kembali GBER UMKM Training of Trainer Mentor UMKM program series ke-7 yang akan diisikan oleh Bapak Slamet Kurniadi selaku konsultan kelembagaan UMKM dan mentor HR UMKM naik kelas. Nah, sebelum itu hari ini ada juga sambutan spesial dari Bapak Mahfuz Siddiq selaku Sekretaris Jenderal dari Partai Gelora Indonesia. Nah, namun sebelum itu, di hari ini yang merupakan series ke-7 akan membahas tentang pembuatan izin NIB, PIRT, dan juga PKRT. Nah, jangan lupa buat teman-teman, Bapak Ibu semua bisa disimak untuk materinya karena pasti ini tuh penting banget ya untuk para pelaku UMKM. Dengan perizinan itu amat sangat diperlukan untuk produk-produk bisa dijual dan juga kalau untuk kita sendiri lebih menekankan untuk melakukan ekspor. Jadi jangan lupa buat perizinan itu bisa dilengkapi segera ya untuk membantu kemudahan dari proses-proses menuju ke ekspor sana. Namun tidak hanya ekspor, dalam negeri juga pasti akan membantu dengan adanya perizinan-perizinan tersebut. Nah, sebelum kita mulai untuk materinya, kita dengarkan dulu sebelumnya sambutan dari Bapak Zainal Arifin, selaku praktisi dan juga akademisi pemasaran di Yespreneur dan juga HR UMKM naik kelas. Nah, kepada Bapak Zainal, kami persilakan. Oke, baik, terima kasih kepada moderator ya, Mbak Hauna, yang saya hormati Pak Mahfuz Siddiq, Sekjen Partai Gelora, kemudian pembicara hari ini ya yang luar biasa Pak Slamet Kurniadi ya. Salam sehat, tetap semangat ya di tengah situasi COVID yang naik kembali saat ini. Mudah-mudahan teman semua, sahabat, para mentor, pelaku UMKM tetap semangat ya menebar ilmu kepada para rekan-rekan usahawan kita di tanah air. Oke, saya dalam hal ini mewakili Coach Wulan ya yang dalam keadaan kurang sehat hari ini. Jadi mudah-mudahan cepat sembuh ya Coach Wulan ya, biar kita bisa sama-sama hadir membersamai para pelaku usaha di Indonesia. Oke, hari ini materinya adalah tentang NIB ya. Kita tahu bahwa sejak tahun
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2018 mengenai online single submission OSS, pentingnya nomor induk berusaha ya, termasuk juga ada SIUP ya, dan perizinan dalam hal ini. Tentu para pelaku usaha dirasa perlu untuk melengkapi usahanya itu dengan surat-surat perizinan ya, untuk memudahkan dalam hal pendampingan ya dari pemerintah, kemudian memperoleh juga pembiayaan ya yang lebih mudah, dan segala macam fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini usaha-usaha percepatan perbaikan ekonomi. Jadi mungkin hari ini adalah materi yang sangat-sangat perlu disimak ya untuk para mentor semua, supaya kita bisa mendampingi para usahawan ini lebih tertib lagi dalam beradministrasi ya untuk usahanya masing-masing. Oke, saya rasa cukup. Sambutan saya mewakili Kosmulan ya dalam hal ini. Selamat mengikuti materi-materi hari ini. Tetap semangat ya, salam sehat selalu, tetap semangat. Salam Yespreneur. Yes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Zainal tadi atas sambutannya. Benar banget, untuk materi hari ini itu memang sangat penting ya, sangat penting untuk para pelaku usaha ini mengetahui ya untuk materi-materi yang ada. Lalu benar juga tadi sudah disebutkan oleh Pak Zainal juga kalau jangan lupa untuk jaga kesehatan, karena memang sedang meningkat lagi untuk kasus COVID. Jadi Bapak Ibu sekalian, semoga selalu diberikan kesehatan dan juga keselamatan ya, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya kita bisa dengarkan sambutan kata-kata penyemangat dan juga motivasi dari Bapak Mahfuz Siddiq selaku Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia. Kepada Bapak Mahfuz, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Zainal dan narasumber serta pemandu acara yang saya hormati. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangkaian Geber UMKM yang ini merupakan program unggulan, program penting dari Higher Academy, dan saya kira ini bagian dari usaha warga bangsa yang patut kita dukung penuh, karena situasi yang sedang kita hadapi memang mengharuskan kita untuk mulai secara sungguh-sungguh melakukan langkah-langkah extraordinary untuk mengakselerasi tumbuh kembangnya pelaku usaha di sektor UMKM. Dan saya kira rangkaian pelatihan yang dikelola oleh Higher Academy ini adalah bagian dari upaya untuk memfasilitasi, mengedukasi pelaku-pelaku usaha yang memang tentu saja membutuhkan pendampingan dari berbagai sisi. Saudara-saudara sekalian, ada dua situasi yang saya kira ini perlu menjadi pemahaman kita bersama, walaupun ini menyangkut tataran makro yang saya kira sebagian besar orang berpikir ya ini urusan pemerintah atau urusan para pejabat gitu ya. Tetapi ketika ini menyangkut kebijakan umum atau kebijakan negara, maka tentu saja dampak dari kebijakan itu juga akan bersentuhan langsung dengan masyarakat, termasuk para pelaku UMKM. Jadi saya kira kita semua harus punya kesadaran bersama dalam hal-hal ini. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama bahwa hari-hari ini dunia opini dikejutkan oleh warning dari BPK bahwa defisit anggaran ini semakin besar dan jumlah utang semakin besar,
lalu BPK mengkhawatirkan bahwa negara ini akan masuk dalam situasi kesulitan untuk membayar hutang-hutang luar negeri. Dan kalau kita bicara hutang, berarti bukan saja hutang pemerintah, tapi juga hutang swasta. Nah, saudara sekalian, ini mengindikasikan apa atau mengisyaratkan apa? Ini menjelaskan bahwa tren ekonomi ke depan situasinya akan semakin sulit. Kenapa negara berhutang? Apakah pemerintah atau swasta? Itu karena memang sumber-sumber pendapatan tidak membiayai kebutuhan-kebutuhan pengeluaran kita di sektor pembangunan. Dan ini menandakan bahwa pendapatan masyarakat dan usaha masyarakat memang juga sedang mengalami penurunan yang sistematik, ya. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, adalah situasi di mana COVID-19 ini nampaknya belum akan diselesaikan dalam waktu cepat, ya. Indonesia sekarang ini sedang memasuki gelombang kedua yang dahsyat. Hari-hari ini ya terus terang sangat mencemaskan bagi kita semua. Situasi ini juga akhirnya menjelaskan bahwa dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 ini masih akan panjang. Ya, bahkan beberapa kalangan mengatakan bisa jadi 2-3 tahun kita masih akan berhadapan dengan situasi pandemi ini. Nah, saudara-saudara sekalian, dengan dua situasi ini, maka yang diperlukan adalah penumbuh kembangan secara akseleratif, secara masif, ya, usaha-usaha ekonomi dari bawah yang relatif lebih punya daya tahan, lebih punya fleksibilitas di dalam menghadapi situasi-situasi ekonomi yang berat termasuk pandemi. Dan saya kira sebagaimana pernah saya sampaikan juga, Indonesia punya pengalaman di tahun 98 dan 2008, di mana ternyata sektor UMKM itulah yang mampu bertahan dan bahkan menjadi bantalan kekuatan ekonomi nasional. Nah, kalau sekarang, saudara sekalian, ada 64 juta lebih pelaku UMKM dan hampir 90%-nya adalah pelaku ekonomi mikro, maka saya kira yang dilakukan hari-hari ini lewat Geber UMKM ini bagian penting untuk kita mengakselerasi tumbuh kembangnya pelaku-pelaku UMKM. Nah, kalau kita kaitkan dengan situasi COVID, kita juga sama-sama tahu bahwa pemerintah sekarang ini dengan leading sektornya Kementerian Koperasi dan UMKM ini sedang mengakselerasi transformasi pelaku UMKM ke sektor digital. Jadi digitalisasi e-commerce khususnya di pelaku UMKM, ya. Jadi tahun 2024 ada target 30 juta pelaku UMKM ini sudah bertransformasi ke e-commerce atau perdagangan digital. Saya kira ini juga menjadi bagian dari concern Higher Academy dengan Yespreneur-nya, dan saya kira pemerintah juga akan secara inline bersamaan juga mendorong dan memfasilitasi digitalisasi e-commerce ini, termasuk dalam perurusan perizinan. Saya kira juga sudah dilakukan digitalisasi untuk mempermudah itu. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan dalam sambutan singkat ini bahwa di tengah situasi krisis ekonomi yang akan berlarut dan situasi pandemi yang masih akan berlangsung mungkin 1-2 tahun ke depan, maka sesungguhnya ada satu ruang peluang besar bagi pengembangan sektor UMKM khususnya pelaku ekonomi mikro, ya. Jadi ini harus kita lihat sebagai peluang yang harus direspon oleh semua pihak. Jadi saya kira yang dilakukan oleh Higher Academy dengan Yespreneur dan program Geber UMKM dalam menyiapkan para trainer untuk memfasilitasi, mengawal pelaku-pelaku UMKM, saya kira ini langkah yang sangat positif dan produktif, dan kami juga sangat senang berkolaborasi dalam program ini. Jadi sekali lagi selamat, dan saya mendukung sepenuhnya. Juga doa kita untuk Coach Wulan, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu sambutan dari saya, dan selamat
mengikuti acara ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya tadi Pak Mahfuz. Udah dibilang juga sama Pak Mahfuz kalau memang penting untuk materi seperti ini disampaikan kepada para pengusaha-pengusaha seperti teman-teman Bapak Ibu ini yang sekarang akan mengikuti pelatihannya oleh Bapak Slamet Kurniadi. Nah, kita biar menyingkat waktu dan kita langsung saja bisa mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh Bapak Slamet Kurniadi mengenai NIB, PIRT, dan juga PKRT. Bapak Slamet ini juga merupakan konsultan kelembagaan UMKM dan juga mentor HR UMKM naik kelas. Jadi yang pasti materi yang akan disampaikan oleh beliau ini boleh dicatat ya, karena pasti penting dan juga akan sangat berguna membantu untuk para pelaku UMKM yang ada di sini semua. Nah, kita langsung saja persilakan kepada Pak Slamet Kurniadi untuk bisa menyampaikan materinya. Oke. Siap. Terima kasih Mbak Hauna, yang saya hormati Pak Mahfuz Siddiq selaku Sekjen Partai Gelora. Dari pihak HR Akademi tadi Mas Zainal juga tadi mungkin ada kegiatan keluar. Terima kasih teman-teman semuanya. Alhamdulillah siang menjelang sore ini kita masih bisa diberikan nikmat sehat berkumpul dalam rangka mengikuti rangkaian kegiatan GBR UMKM, Gerakan Bersama UMKM menuju naik kelas. Ada sekitar 9 rangkaian, kebetulan yang rangkaian ke-7 ini adalah mengenai perizinan NIB, PIRT, dan PKRT. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama bacakan surat Al-Fatihah buat yang beragama Islam untuk kesembuhan saudara kita, Ibu Wulan, terus juga ada Bang Uci ya, Pak Sanusi ya, kemarin juga sakit juga, yang di Bandung, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat penyakitnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terima kasih. Kita mulai saja. Sebentar saya bukakan materi. Baik. Tadi sudah sampai ke apa itu NIB ya? Adalah nomor induk perusahaan yang penyederhanaan perizinan yang dibuat oleh pemerintah untuk atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati kepada pelaku usaha melalui elektronik yang terintegrasi. Nah, ini dan kementerian ya, baik Kementerian Dalam maupun kepengurusan dukcapil lainnya, terus ke Kementerian Keuangan dan lain sebagainya, masalah pajak dan lain sebagainya. Ini sudah terintegrasi. Oke, terus berikutnya adalah fungsi NIB. NIB itu seperti NIK yang sudah kita miliki ketika kita mengurus di kependudukan. NIB itu adalah nomor identitas bagi perusahaan atau perorangan. Fungsi ini menggantikan beberapa izin yang digantikan dengan NIB adalah antara lain adalah TTP, tanda daftar perusahaan, atau dan API, angka pengenalan impor. Oke, berikutnya adalah yang perlu disiapkan itu NIK. Maaf, slide-nya nggak ganti, Pak. Oh iya? Siap, udah mulai, Pak. Ya, yang diperlukan adalah NIK, terus tadi tanggal lahir, nomor HP, terus email aktif karena nanti akan ada notifikasi dua kali melalui email teman-teman
teman-teman semua, yang pastinya kuota dan akses. Pertama, ketika membuat, ada tampilan seperti ini, ya di situ ada dan lain sebagainya. Nah, diklik di atau masuk, ya yang hijau ini. Nah ini, nanti teman-teman masuk ke situ di daftar hijau. Berikutnya klik daftar. Itu ada di bawah CAPTCHA. Di tanah laut itu di bawah ada ya. Daftar, nomor 1 diisi NIK-nya, berikutnya tanggal lahir yang ada di sebelah kiri, terus ke tengah lagi nomor telepon yang aktif, yang bisa digunakan, isi email, ya ini buat teman-teman UK jarang di waduh, suara. Nggak ada suara. Gimana? Suaranya terdengar Pak, tapi mungkin agak sedikit kadang terputus. Mungkin karena jaringan. Pertama itu mengisi NIK paling atas ya. Kedua mengisi tanggal lahir ada di sebelah kiri. Terus yang tengah nomor HP, nomor telepon yang bisa dihubungi. Terus email. Biasanya teman-teman UKM itu mengenai email kadang mereka tidak aware ya. Bahkan mungkin untuk beberapa kalangan karena UMKM ini kadang ada juga yang tidak familiar dengan digital, ini perlu banyak didampingi ketika membuat NIP ini. Karena email ini juga sangat penting, tempat untuk melakukan verifikasi 2 kali. Terakhir, mengisi CAPTCHA nomor 5, itu biasanya ada di sebelah kiri, itu di cuttingan. Nah, setelah selesai, di submit. Nah, ini submit. Oke. Nah, kita buka email yang tadi sudah dimasukkan. Nah, ini akan ada aktivasi pertama. Ini email pertama ya, di email bapak-bapak semua atau ibu-ibu. Nah, nanti tinggal klik aktivasi, terus nanti akan ada lagi email kedua yang berisi username dan password. Ini untuk masuk login di mengisi data. Nah, dengan adanya ini berarti teman-teman itu sudah punya akun ya di oss.go.id. Nah, terus kita kembali ke menu utama yaitu oss.go.id. Terus klik lagi daftar atau masuk ya. Kita sudah memasuki karena tadi sudah memiliki username dan password. Kita langsung isikan. Setelah mengisi username terus password di bawahnya CAPTCHA atau apa ini gambar, di situ ada pesawaran, nah nanti diisi, terus langsung login, ya, login, nanti akan ada tampilan seperti ini, tampilan bahwa Anda sudah bisa masuk di OSS, sudah bisa membuat akun, ya, sudah ada buat akun, nanti akan ada tampilan di sebelah kiri itu ada nama identitas, nomor tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin dan lain sebagainya. Ini ya, ini sudah ke langkah pembuatan akun. Gimana? Ada kendala nggak atau tadi terpotong-potong? Pertama sudah ketika kita membuat akun, ya, nanti berikutnya adalah membuat perizinan. Jadi langsung kita masuk ke langkah ini. Berikutnya itu ketika ada tampilan seperti ini, klik perseorangan yang ada di tengah, yang gambar laki-laki ini, nanti akan keluar seperti ini, mikro. Nah ya, karena sebagai mentor ini mendampingi UMKM mikro atau kecil, ini mengisinya di mikro aja di sini. Ini kita contohkan saja lah ya di mikro. Terus nanti ada pendaftaran IP perseorangan mikro. Berikutnya akan tampil seperti ini. Nah, ini mengisi ya, tinggal mengisi data, terutama yang berbintang. Ini nanti ada pengisian data personal maupun data ini usaha. Terus lanjut sampai klik simpan. Nah, untuk di bagian ini
ada aset bersih ya. Kalau untuk mikro di PP nomor 7 2021 yang baru ini kan mikro itu ukurannya adalah 1 miliar ya modalnya. Terus omsetnya itu sampai dengan 2 miliar. Tapi di OSS yang lama ini, di OSS versi 1.1 ini masih menggunakan, karena waktu itu belum ada Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020. Nah, OSS ini sebenarnya dibuat tahun 2018 ya. Jadi ini untuk klasifikasi mikronya masih kecil. Di sini ditulis 50 juta. Ya. Setelah selesai semua, klik simpan dan lanjutkan. Oke. Terus akan ada tampilan kedua berikutnya, data usaha. Ini nanti diisi semua, terutama yang berbintang. Terus klik selanjutnya. Nah, ini terus isi sampai selesai ya, nanti di situ. Nanti diisi saja, bisa dicari di jenis usaha kita masing-masing, tinggal diklik aja. Misalnya perajin tempe, nanti ditulis tempe, nanti di KPL-nya akan tampil sendiri di situ. Oke, sampai ini sampai selesai. Nah, terakhir adalah konfirmasi data. Nah, ini kita disuruh memeriksa kembali data apakah sudah sesuai dengan apa yang kita punya atau kita miliki. Kalau tidak, berarti kita harus review ke belakang lagi, mana alamat dan lain sebagainya yang belum terisi. Kalau sudah selesai, klik ya. Setelah dari sini, ini sudah selesai di data usaha. Klik selanjutnya. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini. Sampai bawah, nah, di kotak paling bawah itu ada kotak kosong, nanti dicentang. Isinya adalah dengan ini saya menyatakan bahwa kelengkapan yang saya isi benar dan valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini sudah langkah terakhir dari pembuatan proses NIB. Nah, setelah ini akan ada tampilan seperti ini. Selamat, NIB Anda telah terbit. Nah, ini nanti tinggal dicetak ya. Nanti ada beberapa, ada 4 kalau tidak salah. NIB, terus ada IUMK, terus ada keterangan lingkungan. Biasanya sesuai dengan usahanya, nanti ada SPP sama cetak izin usaha. Nah, ini sudah selesai. Jadi pemerintah kepada ada masing-masing ya. Izin usaha, nomor induk berusaha. Ini tampilan dari NIB yang sudah kita proses tadi dari awal. Oke, jadi itu sebenarnya sederhana sekali kalau kita familiar dengan digital ya. Nanti teman-teman juga bisa coba ini kan sendiri di tempat masing-masing untuk membuat NIB. Nah, ini salah satu tugas dari sesi ke-7. Sesi ke-7 ini adalah pembuatan NIB nanti. Oke, ini sudah selesai pembuatan NIB. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau disampaikan atau ada yang Pak, izin bertanya, Pak. Belum diketahui? Ya, silakan. Ya, Pak, saya sudah cetak NIB ya. Tapi ketika di tracking itu, oh ya, perkenalkan saya Putra, Pak, dari HRA Kota Malang. Ya, baik. Saya sudah cetak NIB. Waktu saya lakukan tracking itu, ini Pak, nggak muncul Pak, nama usaha saya. Itu gimana ya Pak? Sempat tersimpan nggak? Sudah tersimpan Pak, sudah tersimpan, terus sudah tercetak juga. Jadi kalau kan ada untuk tracking Pak, tersimpan nggak? Waktu selesai itu tersimpan, sudah tercetak. Sudah. Tapi NIB-nya NIB-nya sudah ada.
Cuma Ya. ketika di tracking itu di OSS-nya itu Nomor yang di sudah betul Pak. Cuman ketika di tracking di OSS itu dia enggak keluar nama usahanya Pak. Oh ya, biasanya ketika tadi di bagian mana ya? Sebentar. Itu ada yang tidak tersimpan mungkin ya. Itu caranya mudah sebenarnya, tinggal di apa namanya? Oke. Halo? Ya. Halo? Ya, gimana Pak? Tinggal di bagian perubahan itu nanti tinggal dimasukkan kembali data baru. Perubahan? Di perubahan. Terus di NIB? Ya, ketika membuka, ya ketika membuka itu ada ya di NIB itu ada opsi merubah, belum terrecord ya. Mungkin waktu itu tidak. Kalau sudah tercetak harus. Pak Slamet, mohon maaf agak terputus. Coba nanti tadi. diulang lagi. Ya. Tadi agak terputus. Bisa dijelaskan ulang mungkin. Terputus-putus ya? Iya. Suaranya. Ya. Apa satu tidak tersimpan ketika menyimpan cetak atau ada NIB-nya. Coba diulang lagi nomornya, masuk pakai password dan username lagi, terus nanti di bagian perubahan nanti ada opsi untuk itu, ada perubahan tinggal diisi lagi sesuai dengan yang sudah dimasukkan. Usahakan yang kecil-kecil tadi ya, centang dan lain sebagainya itu mempengaruhi record itu kita terekam atau tidak. Oke, siap Pak. Siap, ini sudah langsung saya praktekkan Pak. Di depannya laptop. Yang raise hand siapa lagi tadi? Iya, izin bertanya Pak. Ya, yang raise hand tadi siapa lagi? Izin bertanya. David Pak. Silakan. Ya, assalamualaikum. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Nama? Ya, Salam warahmatullah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Nama? Pak. Saya dari HRA DKI Jakarta. Biasa saya dipanggil dengan Rika. Saya izin bertanya Pak mengenai produk saya. Ini punya beberapa item Pak yang berbeda. Apakah harus menggunakan NIP satu produk satu NIP dan produk yang lainnya harus mempunyai satu-satu gitu? Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa aja? Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa aja ininya? Ada produknya seperti cemilan Pak, keripik tempe Sagudika. Sudah mempunyai, sudah legalitasnya sudah komplit alhamdulillah. Dan saat ini saya lagi proses untuk perizinan yang lain seperti keripik pisang coklat, untuk pastel mini dan lain sebagainya. Ada 12 item Pak. Seperti itu. Oke. Ya. Untuk NIP, untuk NIP cukup satu karena NIP itu seperti NIK ya di kependudukan kita ya. Nomor induk berusaha itu satu orang ya satu. Meskipun usahanya itu bermacam-macam. Nanti di KBLI-nya itu nanti bisa diisi macam-macam itu nanti. Jadi NIP itu ya satu orang satu. Meskipun usahanya macam-macam. Ada keripik tempe, terus nanti ada punya roti, bikin bolen atau donat dan lain sebagainya ya NIB-nya ya satu karena itu sebagai perwujudan atau perwakilan kita di lembaga OSS
bidang perizinan ini sama seperti NIK. Jadi ada satu aja, nggak bisa satu orang itu punya beberapa NIB. Gitu Mas mungkin. Izin tanya Pak Selamat. Silakan yang lain. Izin tanya Pak Selamat David dari HRA Jember Pak. Ini gini ya, Pak. Silakan Mas David. Siap. Lah, ini kan kebenaran kami, saya, Pak Doni, Bu Tutu, HRA sama Pak anggota HRA Jember saat ini kan sedang sosialisasi dan membantu NIP, IUMK teman-teman Jember. Iya. Nah, ada satu anggota yang anggota UMKM, teman kami itu dulu dibuatkan Pak, baru semalam ini Pak kasusnya Pak. Kebenaran saya yang kena ketiban campur. NIP-nya itu apa waktu login Pak? Itu kan email sareng password ge. Iya. Lah, email passwordnya itu dibuatkan temennya Pak. Iya. Sehingga tidak bisa login. Itu gimana Pak? Iya. Saya coba pakai Google, saya telusuri HP yang lama sudah dijual Pak. Pertanyaan-pertanyaan pokoknya lewat Google tidak bisa. Saya coba hack, malah ruwet nanti. Mohon solusinya nggih. Iya. Nah itu tadi dengan membersamai UMKM itu karakteristiknya bermacam-macam ya, apalagi mohon maaf ya, untuk mikro ini terkadang kita sendiri harus sangat bersabar untuk mendampingi mereka, karena masalah kayak email, user, password dan lain sebagainya, mereka sangat tidak paham ya, tidak. Nah, untuk mengantisipasinya ketika membuat awal, memang usahakan emailnya itu ya yang sangat sederhana lah, misalnya nama dia, passwordnya juga mungkin sederhana aja lah, 1, 2, 3, 4 misalnya, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang sudah kadung ini ya memang untuk bisa masuk ke situs OSS itu ya harus menggunakan password dan username yang sudah ada di email. Nah, masalahnya email ini juga nggak tahu. Tapi kalau yang saya pernah dampingi ya di Tegal ini, saya malah udahlah bikin baru lagi. Artinya tidak menggunakan nama dia sebagai pembuatan nik baru, tapi pasangannya, kita istrinya. Dan saya kasih solusinya seperti itu. Untuk memudahkan aja sih sebenarnya. Jika akan, juga usahanya dilakukan berdua suami istri. Jadi biasanya saya suruh pasangannya atau ini untuk bikin NIB baru. Terutama yang masih satu keluarga untuk sama-sama melakukan usaha itu. Itu Mas David ya. Jadi tidak ada solusi lagi ya Pak ya? Enggak, ya masalahnya itu kan untuk masuk ke situ yang dibutuhkan itu username dan password ya. Mungkin solusinya bisa juga kita ke ini, ke ini Badan PTSP mungkin Mas. Saya terus terang memang belum pernah mencoba, sana, ya, Pak, tapi ya? Di sana itu juga mengakomodasi kalau lembaga yang berkompeten untuk mengeluarkan perizinan. Jadi dia mungkin ada solusi. Saya terus terang memang belum melaksana. Saya solusinya kadang singkat saja, mencari pasangannya baik istri maupun anak untuk bikin NIB baru, terutama yang masih satu usaha di dalam rumah itu. Susah kalau kita sendiri mencari username dan password, ya mungkin nggak akan pernah ketemu, apalagi tadi HP-nya udah hilang dan lain sebagainya. Memang agak susah Mas David. Siap. Terus ini Pak, yang kedua ini Pak ya, mohon maaf ini. Yang kedua itu kalau berkaitan dengan perubahan, itu kan lewat kolom yang sebelahnya perubahan itu ya Pak ya. Nah ketika nama Pak, taruhlah pengaruhnya nanti ada enggak Pak pada legalitasnya Pak?
awalnya misal nama PT Maju misalnya ya. Terus di perubahan siap ge. Misal PT Maju, bukan PT, UMKM Maju gitu ya Pak ya. Perorangan maju terus dirubah Maju Mapan. Ya. Lah terus itu tidak apakah bisa otomatis langsung kita rubah, tidak berpengaruh ke ya. Kalau data misalnya nama terus tanggal lahir dan lain sebagainya, karena itu kan satu paket di NIK ya, ketika kita memasukkan NIK, nah itu tampil semua data diri kita. Nah, data usaha itu bisa saja dirubah. Misalnya dari tadi Maju terus jadi Maju Mapan, terus mungkin Maju Mapan sederhana mungkin ya, kalau memang nanti ada beberapa perubahan masih bisa. Tapi untuk merubah nama itu nggak bisa, karena ketika kita memasukkan NIK itu pasti udah akan tampil data kita secara langsung, karena itu terintegrasi NIK otomatis ya. OSS ini bisa dirubah itu, kecuali berubah NIK itu. Tapi kalau merubah usaha, terus tadi ada tambahan usaha awalnya ada satu terus bertambah lagi, itu penambahan masih bisa, sangat mungkin. Itu Mas David. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain. Ya, saya siap, monggo. Saya nama dari mana? Saya HRA dari Gorontalo. Nama saya Marwan. Iya, monggo. Iya. Ya. Satu hal yang perlu saya pertanyakan, kalau NIB saya sudah punya. Saya 2019 saya punya NIB. Saya belajar otodidak. Ya. Masalah NIB. Jadi banyak sih pengalaman yang saya dapat dari pembuatan NIB, ya, karena belajar sendiri. Yang jadi pertanyaan saya, ketika kita menginput nama di nama usaha yang di NIB, di NIB itu kan ada permintaan input nama usaha. Ya. Kalau yang tadi yang dicontohkan itu kan jasa. Bagaimana dengan yang produk? Apa yang kita input di dalam itu adalah nama usaha kita, misalkan nama UMKM atau nama brand kita. Karena biasanya kalau pakai nama UMKM yang lain, nama brandnya juga lain. Nama brand produk saya lain, berbeda dengan nama UMKM. Ya, itu pertanyaan saya. Kemudian yang selanjutnya, saya menambahkan jawaban dari Bapak dari pertanyaan penanya yang pertama terkait masalah masalah yang tidak bisa ditelusuri kembali email. Kalau menurut saya ini pengalaman bukan yang penanya pertama yang tidak bisa ditelusuri di OSS NIB-nya. Sebenarnya dapat datanya sebenarnya hilang. Dapat. Iya, datanya hilang. Kalau boleh di NIB OSS yang sistem web itu dia hanya melakukan perubahan atau perubahan atau daftar baru, itu hanya dua itu. Kalau untuk mengecek kembali, baiknya dia pakai aplikasi yang ada di Play Store, itu ada namanya OSS Scanner. Di OSS Scanner itu muncul semua data yang kita input, itu muncul. Kalau misalkan dia mau perubahan, itu baru ke sistem webnya yang tadi yang dijelaskan. Kalau mau buat perubahan bisa jadi perubahan data usaha, atau mau penambahan usaha atau pengurangan usaha. Iya, yang di web. Oke, terima kasih Pak. Ada namanya OSS Scanner, itu di Play Store. Di situ kita bisa lihat. Yang penting loginya kita bisa dapat. Kemudian untuk penanya yang kedua, yang emailnya tidak dapat, itu sebenarnya kita harus hati-hati di masalah. Penanya yang kedua kayaknya usaha yang satu yang baru ada NIB dan izin usahanya.
Di dalam sistem OS penambahan usaha ada tadi di bagian kolom yang di dalam kolom itu ada bagian atas itu tambah usaha. Nanti semua yang usahanya ditambahkan lewat tambah usaha di kolom tambah usaha. Nanti dideskripsikan kembali usaha yang baru itu bidangnya apa, KBLI-nya KBLI apa. Misalkan masalah pengolahan hasil hutan dan lain sebagainya. Kemudian penanya yang ketiga, masalahnya kan di di email yang lupa. Kalau email yang lupa, kalau email yang salah yang dimasukkan itu bisa mendownload formulir permohonan perubahan lewat OSS web di bagian awal. Kemudian dikirim lewat email ke manajemen OSS. Kalau emailnya yang sudah tidak bisa dibuka, lanjut ke PTSP. Baiknya ke PTSP saja. Ya, kalau masih bisa dibuka atau kesalahan penulisan email, itu bisa melakukan permohonan. Kalau misalkan masalahnya emailnya yang sudah tidak bisa dibuka karena persoalan faktor emailnya yang lupa password dan lain sebagainya, baiknya dia ke PTSS saja. Ya. Karena di situ solusi kemungkinan besar larinya ke ke surat pernyataan baru. Kalau misalkan solusi yang tadi menggantikan istri, itu resikonya besar. Saya pernah melakukan yang sama, membantu teman untuk melakukan hal yang sama. Kalau misalkan kita mencentang kolom ekspor siar NPWP, sementara kalau perempuan yang diurus NPWP-nya, dia harus punya surat pernyataan perhitungan perhitungan pajak itu secara terpisah dengan suaminya. Itu ribetnya. Oke. Ya. Kalau misalkan tidak ekspor tidak jadi masalah sih. Tapi ke depannya nantinya risikonya seperti itu. Ya, terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Pak Marwan. Informasinya luar biasa. Ini insight baru buat saya terus terang pribadi karena tidak sampai kepada masalah ekspor tadi ya. Tapi yang secara keseluruhan ini bisa dipraktekkan buat teman-teman tadi. Untuk yang pertama tadi misalnya email salah ketik itu mungkin bisa diperbaiki dengan cara bikin baru. Tapi kalau sudah lupa ya itu memang harus ke PTSP untuk merubah itu dengan meminta pasti akan ada surat pernyataan bahwa yang bersangkutan memang adalah pemilik akun itu pemilik sendiri. Iya, benar. Terima kasih Pak Marwan atas informasinya. Ya, yang lain silakan. Pak Slamet, ini kan nanti Bapak mau ada 3 materi nih. Itu mendingan selesaikan dulu materinya atau kita masih tanya jawab Pak? Karena sudah jam 3. Saya lupa satu lagi mau tanya. Oh iya. Silakan. Satu lagi ya. Kan saya Ella dari HRA Bogor. Pak, ini saya mau ada perubahan. Tadi kan saya udah ikutin yang Bapak tuh di perubahan, terus tambah data ya. Masalahnya saya kan awalnya di passion, terus ada pengembangan usaha di makanan. Apakah masih bisa, masih satu nama gitu. Terus tapi namanya nanti beda gitu loh, nggak dengan nama yang sama sekarang. Saya kan passion nih yang terdaftarnya. Nah, usaha yang baru ini beda namanya apa? Bisa, Pak? Bisa. Bisa Jadi ya? akan ada opsi penambahan atau perubahan. Itu masih bisa dimungkinkan. Gitu. Sama satu lagi KBLI-nya kalau untuk makanan seperti cateringan dan kayak gitu masuknya di apa ya Pak ya? Saya masih bingung. Coba diklik jasa catering ya. Oh, jasa catering ya Pak ya? Itunya ya. Industri makanan Pak. Industri makanan. Oke. KLP itu ada industri yang 5 digitnya yang maksud saya kalau ada lanjutannya. Ada ya? Nanti cek KBLI-nya aja yang nanti 2017. Ada lanjutannya, misalkan bahan bakunya ke dagingnya daging apa gitu. Kalau misalkan dia dari
tanaman, dari unsur tanaman, tanamannya tanaman apa. Misalkan olahan dari bahan baku jagung, nanti jagungnya muncul lagi, ada. KBLI-nya ke ini, menyesuaikan dengan produk olahannya. Ya. Memang harus rujukannya di KBLI memang. Bisa dicek. Oke, silakan Mbak Naura, admin, untuk menjawab pertanyaan yang ada di chat room. Nanti gini aja Pak, atau nanti mau lanjut aja ke materi yang lain lanjut dulu. aja, Pak, karena Ya. masih ada PIRT Iya. dan juga PKRT dulu. Oh iya, oke. Baik. Saya rasa ini kita cukupkan ya. Oke. Ya. Berikutnya ini PIRT ini juga salah satu izin dasar dari perizinan buat teman-teman ya, khususnya di makanan kering, karena kalau olahan basah itu nanti izin edarnya bukan lagi menggunakan SPP PIRT tapi BPOM. Nanti hari Selasa itu akan ada seri ke-8 mengenai BPOM. Nah, untuk PIRT ini sendiri, oke. PIRT itu adalah sertifikat produksi pangan industri rumah tangga, ya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan di kabupaten kota. Nah, ini kita kembali ke belakang bahwa sekarang banyak melahirkan usaha baru dengan skala kecil yang biasa dikategorikan dengan usaha mikro, sedang berkembang dengan besar. Tetapi sebelum para pelaku industri dapat mulai bisnisnya, mereka harus mengurus izin edarnya. Nah, izin edar itu ada beberapa macam ya. Ada yang tadi saya sampaikan resikonya rendah itu dengan PIRT, terus yang resikonya tinggi dengan BPOM, itu olahan untuk makanan basah, ikan dan lain sebagainya. Ini kita bicara mengenai produk pangan industri rumah tangga. Terus, baik. Berdasarkan peraturan Badan POM nomor 22 tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikat pangan industri rumah tangga, bahwa PIRT diberikan oleh Bupati atau Wali Kota melalui Dinas Kesehatan. Sertifikat ini mengacu bahwa hasil produksi yang dihasilkan telah memenuhi syarat dengan standar keamanan yang telah ditentukan. Terus pada dasarnya semua bisa dibuat PIRT dengan pengecualian bahwa tadi kalau PIRT itu adalah untuk olahan kering, nah ini pengecualiannya susu karena ini basah, daging ikan, minuman beralkohol, AMDK, makanan bayi, kaleng, ini harus menggunakan BPOM ya. Terus pas foto 3x4, NIB tadi sudah kita buat, denah lokasi rumah, surat puskesmas, ini di bagian sanitasi untuk minta ikut penyuluhan keamanan pangan, terus data, sampel, karena nanti akan ada uji laboratorium, terus gambar lokasi, label. Nah ini juga label ini sangat penting karena masalah label itu terkadang kita ingin menampilkan tulisan pada label agar orang tertarik, tapi ternyata memang label itu ada aturannya, terutama khususnya masalah misalnya dengan produk herba, yaitu tidak boleh menggunakan kata-kata sebagai penyembuh atau sebagai obat dan lain sebagainya, karena herba itu bukan untuk menyembuhkan atau bukan untuk mengobati. Itu di label itu diatur seperti itu. Kemudian berikutnya adalah hasil uji laboratorium yang disarankan oleh Dinas Kesehatan. Terakhir adalah mengikuti PKP atau penyuluhan keamanan pangan. Oke, datang ke puskesmas itu di bagian sanitasi untuk mengajukan mengikuti PKP, penyuluhan keamanan pangan. Nanti biasanya Dinas Kesehatan akan melakukan penyuluhan ini biasanya 1 bulan 2 kali.
Itu di daerah kami biasanya seperti itu, 2 kali, awal dan pertengahan akhir ya. Itu karena harus bergelombang. Tetapi di dalam kondisi yang seperti ini, kita kadang berbeda-beda ya tempatnya ya, karena ada yang wilayah COVID-nya itu merah, itu tidak boleh ada kerumunan, sehingga kadang harus menunggu berbulan-bulan untuk mengadakan PKP. Tapi di kami itu bisa sampai 2 kali bahkan, tapi sekarang udah 1 bulan sekali untuk mengadakan PKP. Nah, dari Puskesmas nanti akan ada kiriman surat ke UMKM itu sendiri untuk balasan mengikuti PKP. Biasanya ada di dinas dinas kesehatan setempat. Nah, dari dinas kesehatan setelah mengikuti PKP nanti akan dikeluarkan sertifikat PKP, karena ini sebagai dasar utama untuk melakukan pembuatan PIRT. Di surat penyuluhan ini wajib diikuti oleh semua UMKM yang ingin mendapatkan surat PIRT. Nanti akan ada uji laboratorium berkenaan dengan produk yang akan diujikan. 1 produk, 1 PIRT ya. Tidak bisa, kecuali variannya, misalnya pedas, manis, sedang, itu nggak masalah. Tapi kok produknya berbeda, misalnya terus keripik talas dan itu harus membuat dinas kesehatan dalam hal ini nanti akan dikeluarkan sertifikat oleh dinas PTSP di masing-masing wilayah yang nantinya itu sudah bisa sebagai bukti bahwa produk UMKM atau produk kita sudah diakui dan ini kiatnya. Karena ini adalah pelayanan pungut biaya. Terus lantas apa yang keluar biaya? Biasanya ketika kita akan mengajukan uji laboratorium, memang itu harus membayar ya, karena memang yang sekali pakai ini di biaya sebenarnya tidak ada di pembuatan PIRT. Tetapi ketika kita mengadakan ingin menguji itu sudah diatur di dinamai 100.000 paling 50.000 per produk. Nah, tapi secara umum perizinan PIRT itu tidak berbayar. Terus masa berlaku PIRT itu 5 tahun, terhitung sejak diterbitkan, dan perpanjangan dapat dilakukan paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku itu habis. Ya, oke. Saya rasa itu ya proses pembuatan sertifikasi PIRT. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya, 2 orang ini ada yang raise hand. Izin Pak. Langsung di unmute. Ini dari Nur Alamsah, Tanjung Pinang. Pertanyaan saya, kami ini baru mau mulai istilahnya itu menjadi membuka suatu outlet makanan khas ke. Halo, ya, halo. Silakan. Bisa saya ulangi? Ya, bisa silakan. Saya ulangi pertanyaan. Kami rencananya itu mau membuka outlet kuliner di Pulau Jawa, tapi masakan Kepulauan Riau, Pak. Ya, menurut saya ini belum ada di Pulau Jawa. Ya. Ini makanan khas Kepulauan Riau ya. Cuman begini Pak, posisi kami sekarang ini adalah anak muda. Kemudian posisinya itu membeli barang setengah jadi atau setengah jadi dari masyarakat. Kami masnya anggota
kami perlu membuat apa namanya, ada berbeda konsep karena yang kita ambil dari apa namanya produsen itu setengah jadi, kemudian di tangan kami itu baru jadinya Pak, kira gitu Pak. Kemudian selain itu juga selain kuliner juga ada hasil kerajinan tangan yang akan kita pasarkan Pak di Pulau Jawa Pak. Karena konsep kami akan membawa itu, jadi konsepnya itu nanti ada barter, ada barang yang dari Kepulauan Riau yang kita ekspansi ke Pulau Jawa, ya seperti tadi kuliner, kerajinan tangan, kemudian elektronik, kemudian dari Pulau Jawa itu ke Kepulauan Riau, kita itu akan membeli seperti teh poci, tempat Bapak dari Tegal, ya, kita juga nanti akan bermitra, kemudian juga itu nanti seperti kerajinan dan pakaian Pak, jadi itu apa ya, suatu pangsa baru, market baru tuh di Kepulauan Riau dan di Pulau Jawa Pak. Ya. Saya minta arahan seperti NIB. Oke, ya sama-sama. Ya, langsung dijawab ya. Untuk makanan yang siap saji, misalnya contoh yang konkret apa Mas? Misalnya apa, pisang dari sana terus digoreng langsung atau bagaimana? Contoh yang pertama contoh kulinernya yang jenis otak Kepulauan Riau Pak. Yang kedua itu sama kerupuknya Pak, kerupuk ikannya Pak. Apa itu ya? Yang mana nih Pak, nanya Pak? Halo? Kalau yang pertama itu otak-otak ikan tenggirinya Pak. Ya, ya. Kalau makanan siap saji langsung proses disajikan, itu sebenarnya tidak perlu dengan penggunaan surat PIRT ya. Misalnya kita mengolah otak-otak pagi-pagi, terus kita sajikan di kafe kita, katakanlah pisang goreng pun kita mengolah pisang. Jadi prinsipnya makanan siap saji yang diproses pagi hari terus dijual saat itu, yang tidak perlu membutuhkan kemasan, terus juga masa expirednya saat itu habis, tidak perlu menggunakan izin PIRT Pak. Oke Pak, siap Pak, siap Pak. Ya. Ya, putus saat yang lalu. Iya, di produk-produk apapun. Jadi misalnya otak-otak, kita membuat pagi hari otak-otak di kafe kita yang akan kita buka siang hari. Otak-otak itu sebelumnya setelah diolah, terus kita simpan untuk menunggu pembeli misalnya, terus disajikan dengan digoreng dahulu, disajikan. Itu tidak perlu PIRT. PIRT itu diperlukan ketika satu produk itu membutuhkan kemasan terus dijual dalam jangka waktu tertentu di atas 7 hari, yang membutuhkan apa namanya, kemasan terus masa bertahan dan lain sebagainya, itu baru membutuhkan PIRT. Tapi kalau langsung diproduksi terus dijual saat itu atau besok harinya, itu nggak masalah. Misalnya kita bikin lemper malam-malam, bikin terus dijual paginya nggak laku, sorenya dijual lagi, nggak perlu PIRT. Intinya itu seperti itu. PIRT dilakukan izin, ketika Pak, kita Pak Selamat. Ya. Kemarin itu kan ya ada apa ya, kayak eklab itu BIP ya, itu kan ada satu jenis kayak bantuan gitu Pak dari ekonomi kreatif tuh ya. Nah terus yang itu kan dari bantuannya dari 2 juta sampai 2 miliar kalau nggak salah saya Pak. Nah, terus di aplikasi itu, tapi dicantumkan NIB-nya Pak, NIB-nya sama PIRT-nya Pak. Jadi kalau untuk yang tadi Bapak sebutkan bahwa kita kan nggak perlu tuh kalau siap saji itu ngurus PIRT-nya. Ya. Nah, jika kita mengajukan misalkan untuk bantuan ataupun dari ekonomi kreatif yang membutuhkan itu Pak, bagaimana solusinya Pak? Biasanya itu ada produk yang akan ditampilkan ya, misalnya keripik pisang. Nah itu ketika akan dikemas,
terus dijual, diedarkan. Nah, di kemasan itu harus menggunakan PIRT. Tapi kalau bedanya ketika pisang itu digoreng, disajikan langsung dimakan, ya nggak perlu. Ketika pisang itu digoreng, terus ditiriskan, terus dikemas, baru dijual, nah itu baru butuh PIRT. Nah, nanti membuat suratnya ketika itu akan diedarkan di tempat lain menggunakan kemasan, bukan saat itu ya. Jadi kalau mau ngurus PIRT-nya, PIRT yang produknya dimungkinkan itu dikemas sampai bisa dimakan dalam waktu di atas 7 hari misalnya, bisa 3 bulan, 2 bulan, dan lain sebagainya. Itu Mas, PIRT-nya pakai PIRT yang akan dikemas itu. Pak, maksud saya ya, jadi ada contoh pisang. Pisang ini ketika kita bikin kafe, buat kafe, digoreng saat itu, dimakan saat itu, ya nggak perlu PIRT. Tapi kita UKM, bikin keripik pisang, terus ditiriskan, terus dikemas dalam bentuk kemasan, harus dijual besok atau lusa dan lain sebagainya, yaitu baru membutuhkan proses SPP, PIRT, IRT itu sendiri. Jadi yang diisikan yaitu tadi, kalau produknya keripik pisang di dalam kemasan, ya harus membuat PIRT. Itu Mas. Dan lagi Pak, tanya Pak. Tadi kalau misalkan untuk PIRT-nya itu apakah memang di daerah asal ataukah memang di daerah distributor Pak atau daerah pasarannya Pak untuk pengurusan PIRT-nya Pak? Kalau Masnya ada di Tanjung Pinang aja di Dinas Kesehatan sana. Oke Pak. Berarti dari asalnya Pak ya? Iya. Kecuali kalau produknya produk repacking ya repacking atau mengemas kembali, ya ikutin PIRT yang ada di produk awal, produk asal maksud saya. Oke Pak. Masih ya. Ya. Silakan yang lain kalau. Assalamualaikum Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya dengan Lukman Pak dari Jakarta. Ya. Usaha saya ya. Itu olahan susu kurma Pak. Itu apakah perlu PIRT karena dia itu kurang dari 7 hari. Jadi kami bikinnya itu kalau ada order aja Pak, kami tidak stok gitu. Ya. Kalau ada order aja, nggak usah pakai PIRT, langsung diedarkan saja. Kalau by order loh ya. Iya Pak, tidak stok Pak, kami tidak. Ya, nggak perlu, nggak perlu. Jadi dikonsumsi saat itu kan. Kalau kurang dari 7 hari, langsung saja, nggak perlu. Siap Pak, makasih Pak. Sama-sama. Silakan yang lain. Iya, silakan. Saya Rudi Pak dari Gorontalo. Halo. Iya Pak Rudi. Ya, Pak, kalau seandainya kita mau buat produk itu terus dapat PIRT, apakah nomor PIRT itu wajib kita cantumkan di kemasan atau tidak? Tidak perlu. Wajib. Oh, wajib dicantumkan nomor kemasannya di kemasannya. Ya. Ya. Nah, ini kan ada tadi masalah label ya. Label itu memang ada aturannya sendiri. Jadi di situ label nanti akan terisi oleh satu nama merek, komposisi, berat, terus izin-izin yang dimiliki. Ya, tadi ada PIRT, ada halal, itu juga wajib ditampilkan. Kalau itu produknya harus mengurus SNI, SNI-nya juga harus ditampilkan. SNI misalnya pakaian bayi atau helm atau bahkan tempe aja sekarang sudah harus SNI ya, itu harus ditampilkan di kemasan. Wajib Pak ditampilkan. Terus kalau posisinya untuk ditampilkan di kemasan, apakah di depan, di belakang atau bagaimana? Ada ketentuan? Ada ketentuannya? Di depan, biasanya di depan. Oke, jadi semua di depan paling bawah, entah kiri kanan. Oke. Iya, yang dimiliki itu karena wajib harus.
Oke, ya. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Rudi. Silakan. Jika sudah kalau nggak ada lagi, kita ke kedua ya. Ketiga. PKRT. Oke. Sudah tampil? Halo? Oke, sudah tampil Pak. Silakan. Sudah Pak. Ya, baik. Makasih, teman-teman. Bisa Ini dilebarkan Pak layarnya. Iya. Terbaca ya? Ya, terbaca. Oke. Oke. Apa sih itu PKRT? Nah, ini salah satu juga perizinan izin edar, tapi produknya adalah perbekalan kesehatan rumah tangga. Oke, apa itu izin edar perbekalan kesehatan rumah tangga atau PKRT? Izin edar ini diberikan kepada produsen, CV, PT, dan lain sebagainya, yang atau importir dalam mengedarkan alat kesehatan yang akan diedarkan di Indonesia berdasarkan keamanan, mutu, serta manfaatnya. Izin edar ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan. Ini berlaku 5 tahun. Terus apa aja yang masuk kriteria izin PKRT itu? Pertama, ada tisu dan kapas. Tisu itu terbagi banyak ya, ada tisu toilet, ada tisu basah, kecantikan, kertas wajah, ya, cotton bud, dan lain sebagainya, sejenisnya. Kedua adalah pembersih kaca, pembersih alat dapur, lantai, porselen, keramik, logam, karpet, mebel, penjernih air, pembersih saluran air dan kloset, sabun cuci tangan. Ini salah tulis. Yang ketiga, alat untuk mencuci, sabun cuci atau enzim pencuci, deterjen, pelembut, pewangi, pelicin kain, pemutih, dan sejenisnya. Terus berikutnya yang keempat adalah produk perawatan bayi dan ibu. Ini ada botol susu atau DOT, popok, wadah simpan ASI, penyerap ASI, sekali pakai. Berikutnya, nomor 5, pewangi. Ada pewangi ruangan, pewangi mobil, penyerap air dan bau, kapur barus, dan pewangi lainnya. Yang keenam, pestisida rumah tangga, pengendali serangga, pencegah serangga, pengendali tikus atau racun tikus, pestisida rumah tangga lainnya. Yang terakhir adalah antiseptik dan disinfektan. Ini kemarin sempat booming ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, yang perusahaan tadi yang sudah memiliki NIP meregistrasi di alkes.kemkes.go.id, terus mengajukan secara online, terus melakukan pengisian data dan lain sebagainya. Dari isian data tersebut nanti akan diverifikasi oleh verifikator dari Kementerian Kesehatan. Setelah itu posisinya adalah diterima, itu kita dimintakan untuk membayar PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Ini nanti kita akan menggunakan kode billing ya. Nah, kalau verifikasinya di poin 4 itu tadi ditolak, itu akan dikembalikan lagi ke pemohon untuk ditambahkan yang belum terpenuhi. Ya, jadi prosesnya seperti itu. Nah, kalau lanjut nanti disuruh membayar PNBP, terus nanti akan ada evaluasi, diverifikasi lagi apakah betul membayar, terus mengevaluasi izin edarnya, cek validitas data, baru diterbitkan nomor induk edar, nomor izin edar, NIE PKRT. Perinciannya adalah pertama seperti ini. Jadi pengusaha atau importir tadi yang sudah memiliki NIP
dapat memperoleh dengan mengakses OSS terlebih dahulu. Ini membuat NIB ya. Terus melakukan registrasi di recalcas.kemkes.go.id. Ini untuk membuat akun. Terus kemudian isi data yang dibutuhkan. Setelah itu klik simpan, kemudian menunggu email konfirmasi. Sama seperti kita membuat NIB. Email itu berisi username dan password untuk login di recalcas.kemkes.go.id itu tadi. Berikutnya, setelah login, buat permohonan dengan memilih PKRT baru. Nah, kalau memang usaha kita ada dalam negeri, ya kita pakainya dalam negeri lokal. Kemudian pemohon melengkapi persyaratan yang diminta di data tersebut. Nah, kemudian data tersebut diverifikasi. Kemenkes proses verifikasi Direktorat Binfar daratan kepada pemohon tadi sudah disampaikan, atau bahkan menolak. Nah, kalau posisinya adalah diterima, itu akan ada kita tadi membayar PNBP melalui kode billing setelah data valid. Kemudian kita harus melakukan pembayaran dengan menggunakan kode billing, itu biasanya waktunya sekitar 10 sampai 14 hari kerja sejak kode billing itu dikeluarkan. Setelahnya diupload bukti bayar itu ke aplikasi, kemudian bukti bayar itu nanti akan dievaluasi kembali oleh evaluator. Nah, berikutnya, lama proses evaluasi dilakukan sesuai kelasnya. Ini nanti ada kelas-kelasnya ya. Jadi untuk kelas 1 itu ada 45 hari menunggu proses evaluasi, kelas 2 89 hari, kelas 3 itu ada sampai 100 hari. Setelah itu, pemohon pada tahap ini, evaluator akan meluruskan kepada tingkat yang lebih tinggi lagi, bagian kasih untuk melakukan validasi data. Ini internal di Kementerian Kesehatan ya. Setelah itu akan diserahkan kepada Kepala Subdirektorat untuk proses persetujuan, penambahan, atau bahkan menolak. Kemudian dari Kasubdit memberikan lagi kepada admin sampai kepada proses penandatanganan oleh direktur untuk mengeluarkan nomor izin edar jika telah disetujui. Atau mungkin bahkan berkas itu ditolak, itu akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi. Admin TU kemudian melakukan di tahap ini nomor izin edar dikeluarkan dalam bentuk elektronik sehingga tidak perlu cap atau tanda tangan basah dari Kementerian Kesehatan. NIB tadi, cuman memang ini waktunya lama karena di sini ada proses evaluasi. Tergantung nanti. Yang punya pertanyaan boleh silakan ditanya dulu. Teman-teman Bapak Ibu pengusaha. Saya bertanya, Bu. Silakan Bu, silakan. Ya, ini Pak, tadi Bapak kan saya dengan Bu Nurul, ya. Tadi ya, Bapak menerangkan tentang SNI, sedikit bilang tentang SNI. Saya mau bertanya nih Pak, untuk produk saya itu kan kraft. Kraft itu dari daun kering gitu Pak, yang diproses seperti ini, bisa kelihatan ya Pak? Mana Bu? Kelihatan nggak Pak? Ini produk saya. Iya. Nah, ini ya Bu Nurul. Pertanyaan saya, ini kan awalnya dari kardus atau kertas gitu yang dilapisi dengan daun kering, jadi proses recycle. Nah, untuk proses recycle ini, jadi seperti gini juga ini Pak, kipas atau kraft ini perlu izin tertentu Pak, misalkan SNI atau HACCP atau apa ya Pak, misalkan
produk dari Ekoprint itu Pak, yang jadi sepatu. Jadi ada 2 produk Pak. Selain dari daun kering, recycle, yang kedua produk Ekoprint. Iya. Mohon petunjuk Pak. Iya. Untuk craft itu relatif nggak ada ya, kecuali menggunakan hasil hutan, misalnya kerajinan kayu yang menggunakan kayu hutan misalnya, itu harus menggunakan izin. Tapi tadi daur ulang nggak ada izinnya Bu, silahkan aja, nggak perlu ada. Begitu juga dengan dengan Ekoprint. Juga nggak perlu izin ulang ya, nggak perlu izin SNI atau apa ya Pak? Karena ya asal limbah yang dihasilkan di pembuatan Ekoprint itu benar-benar bisa mungkin izin pembuangan limbah ya, kalau memang limbahnya itu menggunakan bahan-bahan kimia. Pakai bahan kimia enggak Bu? Misalnya pewarnanya ketika Ekoprint. Enggak, pewarnanya justru dari daun-daun itu sendiri Pak, kalau yang Ekoprint itu. Oh iya, pewarna alam ya Bu ya? Iya, pewarna alam ya. Iya, nggak perlu izin Bu. Kecuali memang misalnya batik ya, batik cap atau batik tulis yang masih menggunakan campuran kimia, itu pengolahan limbahnya itu harus ada izinnya, karena itu akan terserap di tanah, bahkan dibuang ke kali dan lain sebagainya, itu perlu izin pengolahan limbahnya aja Bu. Tapi untuk produk Ibu yang menggunakan pengolahan limbah Bu, pengelolaan limbahnya, izin AMDAL-nya ya. Kalau untuk yang batik, tapi kalau Ekoprint kan tadi dari rebusan daun dan lain sebagainya ya Bu ya. Iya. Jadi saya ulang ya Pak, untuk produk Ekoprint tidak perlu izin apa-apa. Demikian juga untuk produk saya dari daun kupu-kupu yang kering di jalan tuh loh Pak, yang disapu pasukan kuning, nggak perlu Bu. Kumpulin gitu, jadi nggak perlu itu ya Pak. Iya. Nggih Pak. Perlu, terus pertanyaan lagi Pak, ini tergelitik, pengolahan limbah tadi izinnya kemana nggih Pak? Boleh tahu secara umum aja. Izin AMDAL-nya kemana Pak? Di Kementerian Lingkungan Hidup Bu, kalau di dinas itu Dinas Lingkungan Hidup, DLH. Kalau di dinas ya Bu ya, bisa konsultasi ke situ Bu. Dinas Lingkungan Hidup Bu. Halo Bu Nurul, dengar? Ya Bu Nurul, Pak, dengar Pak. Ya. Matur nuwun Pak. Sami-sami Bu. Sangat puas nih Pak jawabannya. Silakan yang lain, ada yang raise hand. Saya Pak dari Halo Pak. Ya silakan. Kepada Pak Iman silakan, boleh ditanyakan pertanyaannya. Iya, terima kasih Mbak Huna. Begini Pak Slamet, saya kan craft ya Pak. Produknya adalah membuat alat perlengkapan makan dari kayu. Biasanya kayu saya gunakan itu mahoni dan jati. Dari dari log utuh itu dibentuk 9 lokasi sehingga jadi itu gitu Pak. Sementara ini saya belum ngurus izin apa-apa sih Pak, hanya jual aja karena kebetulan sudah ada permintaan untuk kirim ke Bali, lumayan lah Pak, 11.000 piece gitu. Nah ini yang kalau misalnya itu saya harus, tadi kan Bapak bilang kayak SNI atau apa, kalau kayunya dari hutan itu harus ngurus izin ya Pak ya. Itu bagaimana Pak ya, bisa dijelaskan lagi Pak? Ini. Halo. Iya Pak, halo. Iya baik. Pak Iman dari Madiun. Madiun Pak, betul. Ya. Untuk kayu limbah di craft, misalnya perajin craft ya, ini ke kelompoknya craft ya. Untuk limbah sebenarnya tidak ada izin, ya, karena kayunya kayu limbah ya. Tapi ketika kita menggunakan kayu gelondongan ya, misalnya dari perhutani dan lain sebagainya, itu
harus mengurus ini Pak, izin namanya SVLK, Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu. Itu biasanya di Dinas Kehutanan atau pemangku hutan setempat Pak. SVLK, itu kalau memang menggunakan kayu perhutani ya. Misalnya yang memang kayu jati yang kayu jatinya memang sudah memang dilindungi. Kalau kayu jati rakyat tanam sendiri itu mungkin bisa langsung, tapi kalau menggunakan kayu jati dari perhutani atau yang memang ada di hutan lindung dan lain sebagainya itu bisa mengurus SVLK, Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu. Itu maksudnya untuk melacak itu di mana, memastikan dari mana sumber kayu itu berada. Itu untuk yang penggunaan kayu jati misalnya gelondongan dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk itu hasil dari limbah misalnya bonggol kayu jati yang sudah nggak dipakai-pakai terus diambil dijadikan meja dan lain sebagainya, kan sekarang ngetren tuh yang akar jati yang paling bawah itu nggak perlu. Itu Pak Iman. Pak Iman masih di unmute itu. Speakernya Pak, speakernya. Oke, Pak. Halo, ya. Kalau dari kayu yang ditanam di kebun orang itu kan tidak perlu pakai izin ya Pak ya? Ya izin sama yang punya tanah. Kalau nanam di toko, ambil di pohon orang ya harus izin yang punya tanah. Iya Pak, kan beli Pak. Oh iya. Iya, ya pasti toh Pak, belinya gimana kalau nggak izin. Baik Pak, terima kasih loh Pak, selamat informasinya. Kayu rakyat sih nggak apa-apa. Oh gitu, Oke, Pak. Baik Pak, terima kasih infonya. Iya. Sama-sama Pak. Ya, selanjutnya Bu Ella boleh untuk pertanyaannya. Silakan Bu Ella yang raise hand. Saya yang pertanyaan tadi Mbak, yang NIB sih sebetulnya kalau yang ini. Iya, silakan Mbak. Gak apa-apa Bu, boleh. Iya, apa namanya? Ini saya udah rubah-rubah nih Pak secara teknis ya sebetulnya. Tapi ketika saya udah mau submit di ujungnya total modal usaha Anda melebihi kekayaan bersih itu gimana ya Pak ya? Saya bingung nih dari tadi otak-atik ya. belum. Nah ini di OSS versi 1.1 ini kan memang belum mengakomodasi sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 kemarin ya. Yeah. Nah, untuk yang terbaru memang di OSS tipe baru itu RBA itu menggunakan peraturan baru. Jadi mikro itu sampai kepada modalnya itu bisa sampai 1 miliar. Nah, untuk OSS tipe 1.1 ini yang sekarang masih berlaku karena nanti akan dimigrasi bulan Juli depan. Ini masih berlaku. Jadi acuannya adalah untuk mengisi itu di modal itu ada pembatasan untuk mikro 50 juta ya ada Pak? Pembatasan untuk mikro itu 50 juta Bu, di situ harus ditulisnya 50 juta, kalau di atas itu pasti nggak keluar ininya. Gitu, tapi saya setelah dijumlahin sih sebetulnya coba diisi 50 juta Bu. Diisi 50 juta. Iya, maksimal ya. Karena ada keterangan itu kan maksimal 50 juta. Nah, masalahnya komposisinya itu loh Pak, yang saya nggak paham. Modal usahanya udah saya kecilin, hasil penjualnya udah saya kecilin sampai dirubah gitu, yang awal sampai yang akhir, tapi tetap jawabannya kayak gitu terus ya Pak. Jadi bingung. Ya, harus lihat ininya. Memang ya itu di OSS 1.1 memang ada pembatasan di modal, terus di omset juga, sehingga berpengaruh ketika
melebihi batas tertentu biasanya akan tidak bisa merespon. Ya udah deh Pak, mungkin nanti saya coba edit lagi. Ya untuk lebih untuk Pak. lebih ini bisa ke PTSP aja Bu konsultasinya, karena di sana ada operator langsung yang bisa membantu. Iya, karena kan PTSP. Ini sebelum migrasi, jadi saya kesempatan nih hari ini kan terakhir ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Nanti kan mungkin yang baru. Tanggal 2 Juli. 2 Juli yang baru, masih bisa berarti ya Pak ya? Ya. Masih bisa. Ya, baik Pak, terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama Bu. Pak Rudi boleh? Ya, silakan yang lain. Ya Pak, saya Pak. Ya. Pak Rudi dari Gorontalo. Nama, asal? Pak Rudi dari Gorontalo. Ya, maksudnya lagi. Ya, ini Pak tadi mau melanjutkan pertanyaan tadi. Sejauh mana sih batasan antara izin PIR dengan BPOM? Misalnya begini, saya mau membuat produk dari kelapa yang dipanggang. Terus produk ini saya mau ekspor. Akhirnya kan cakupan pemasarannya jadi luas lintas negara. Nah, sekarang itu izin apakah dilihat dari skala produksinya atau skala pemasarannya? Apa misalnya saya produksinya ya dari industri rumah tangga IKM, tapi pemasarannya sudah pasaran global gitu. Nah, ini di mana batasan menggunakan izin PIR dengan BPOM? Ya, untuk olahan kelapa kering ya, kelapanya kering, jadinya kayak ini apa namanya? Coconut flax, coconut seed. Coconut flax. Iya. Iya. Itu kering ya? Iya, kering dipanggang. Ya, intinya kalau produk itu kering, itu cukup menggunakan PIRT. Nah, kalau olahan basah, tadi ada susu, ada ikan, ada olahan ikan menjadi nugget dan lain sebagainya, itu harus menggunakan BPOM. Tapi itu kering, kayak tadi abon atau sejenis tadi coconut flake ya, itu bisa menggunakan PIRT Pak. Ekspor juga nggak masalah. Oke. Nah, terus seandainya coconut flakes ini akan dipasarkan secara ekspor, ini kira-kira izin apa lagi Pak selain izin PIRT yang dibutuhkan? Kemana dulu Pak? Oh, jadi kita melihat dari sasaran ekspornya ya, negara tujuan ekspor. Karena gini, ya di Amerika ada namanya FDA ya, itu badan POM-nya sana. Itu untuk beberapa produk memang sangat dibatasi untuk masuk ke sana. Ke Australia juga ada beberapa produk yang juga malah mungkin dilarang untuk masuk ke wilayahnya. Ke wilayah Timur Tengah, mereka punya BPOM sendiri. Jadi masing-masing wilayah harus kita ketahui juga ini izin regulasi yang kira-kira itu bisa masuk atau dilarang. Jadi makanya saya tanya kemana dulu, ke Amerika itu pakai namanya harus mengikuti FDA. Di Australia juga ada semacam BPOM di sini yang meregulasi barang masuk untuk melindungi produk mereka sendiri terutama ya. Itu Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak, izinannya. Iya silakan. Pak, kalau MD itu apa ya Pak maksudnya? Ya, itu izin dari BPOM. Ya, itu merek dalam negeri. Jadi itu produk-produk yang bukan impor. Jadi izin dari BPOM yang produk olahan dari UMKM dalam negeri yang dipasarkan di dalam negeri. Satu lagi. Oke. Ya itu ML. Pak. Berarti produk saya itu didaftarin MD atau nggak usah Pak? Karena memang itu izin BPOM MD itu. Nah itu perlu saya yang produk tadi saya Pak Lukman Hakim dari Jakarta yang olahan susu kurma itu perlu MD atau tidak Pak? Oh iya kalau by order langsung nggak usah urus apa-apa.
Oke, baik Pak, siap. Terima kasih Pak. Saya UMK-nya udah dapat Pak dari kelurahan. Iya Pak. Izin tanya Pak. Siap, silakan. Ya, saya Pak Hairudin dari Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah. Ini mau tanya silakan, Pak. Kebetulan itu 6 bulan lalu, 5 bulan lalu istri saya mengajukan PIRT untuk produk aneka keripik. Ada tiga keripik itu. Nah, cuma yang di persoalan pas keluar dia punya PIRT-nya, sertifikatnya itu tidak ada nama perusahaan Pak, cuma nama pribadi di situ yang muncul. Itu gimana Pak? Iya. Kalau pertama mengajukannya itu nama, ya akan keluarnya nama. Tapi ketika mengajukan PIRT-nya gimana? Mereknya Pak, maksud saya sudah ajukan itu, saya masukkan juga di situ nama perusahaannya Pak. Cuma pas muncul dia punya sertifikat itu muncul kok enggak muncul nama perusahaannya, cuma nama pribadi gitu yang muncul. Itu gimana Pak? Oh iya. Ya itu coba hubungi lagi ke dinas PIRT ya tadi ya, dinas kesehatan. PIRT untuk, Pak. Ya, PTSP ya, Pak, coba PTSP. hubungi ke dinas. Ya, karena yang mengeluarkan PTSP, tapi yang uji laboratorium kan di dinas kesehatan. Coba ditanyakan kembali itu kalau kenapa ininya tidak keluar nama perusahaannya. Oh iya, oke. Makasih Pak. Sama-sama. Izin bertanya boleh? Silakan Pak Dali. Ya betul. Perkenalkan nama saya Dali Bon. Jelas? Ya jelas. Oke, gini tadi yang terkait masalah OSS yang NIB sama izin usaha dari OSS ya. Kenapa data link saat kita daftar di OSS, padahal KTP kita jelas-jelas tertera itu namanya ini, alamatnya desa ini, tapi ketika nge-link dengan OSS, kok tiba-tiba alamatnya itu berbeda dengan KTP? Iya. Biasanya ketika kita memasukkan NIK itu sudah langsung tampil ketika betul. Ya, kalau NIK pasti akan tampil semuanya, bahkan sampai alamat. Iya, justru malah alamat itu berbeda dengan yang di KTP ketika kita masukin nomor NIK. Nah, bisa jadi ketika Pak Dai membuat permohonan KTP itu ada perubahan di alamat tinggal mungkin. KTP bermasalah Pak. Tidak ada sama sekali, malahan waktu KTP manual itu masih tetap sama Desa Wonosabalor, KTP elektrik juga Desa Wonosabalor, tapi ketika di OSS itu ternyata kok desanya Desa Kepongpongan, tapi kecamatan masih Kecamatan Talun. Oh, ya itu bisa diurus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pak, karena memang KTP-nya sudah ya. Malah kita tuh dikasih kebingungan bahwasanya kata pihak dari Disduk Capilnya bilangnya yaitu mah urusannya pihak yang di satu atap yang bagian urus terkait masa perizinan. Loh, kok saling lempar ya? Iya, saling melempar, makanya saya tuh bingung. NIB saya sekarang itu biasanya Desa Kepongpongan. Ketika masukin BIP dari Kemenparekraf aja nih ya, itu Google Map-nya, padahal saya punya Google Map Desa Wonosabalor, tapi secara otomatis di pendaftaran BIP Kemenparekraf itu sudah tersistem biasanya Kepongpongan. Iya. Iya. Itu ada penyelesaiannya gitu. Kalau KTP memang dasar sih ya, harus di Dukcapil di-clear-kan dulu itu dasarnya itu. Nanti kalau sudah sampai selesai, pasti di semua kementerian akan dapat record dari Dukcapil karena dasarnya memang di KTP-nya. Coba di-clear-kan dulu atau alamatnya. Hanya di hanya di OSS aja Pak yang beda desa. Kalau untuk link-link yang lainnya kayak NPWP, kemudian daftar
apa ya, pokoknya yang berkaitan dengan ketika kita masukin nomor NIK itu akan muncul desa itu hanya di sistem OSS aja yang berbeda. Coba Masnya ke Dinas PTSP terkait menanyakan kembali perubahan NIB itu tadi disamakan dengan data ya. Mahal. Enggak bayar? Bayar Bapak, serius, di sini bayar 500.000. Oh gitu. Oh ya? Beneran Pak, bayar 500.000. Saya tuh karena Dali itu sudah ngurus sendiri, karena taunya bayar seperti itu, jadi males tuh. Ya. Dilaporin Mas, laporin di Kemdagri. Ya. Karena kalau pelayanan publik memang harusnya tidak berbayar. Seharusnya tidak berbayar pelayanan publik. Ya memang kalau secara, kan saya juga suka cerita sama Disperindak tuh sama Indak. Kata Indak juga emang harus tidak bayar, tapi kasusnya memang di dunia nyatanya dan itu oknumnya. Iya. Aduh, saya nggak punya solusi kalau kayak gini nih, kalau berbayar. Aduh. Iya. Nah, satu lagi. Silakan. Oke, Bapak. Silakan. Solusinya ya, saya nanya satu lagi deh. Terkait ini Pak, terkait produk basah. Kan secara aturan produk basah yang kategorinya masa berlaku atau kadaluarsanya cuma 7 hari cukup layak sehat, tetapi ada juga yang menyarankan produk basah yang sekiranya itu biar terjamin kualitasnya dan memang diakui sama orang di luar sana, katanya harus MD. Jadi pilih yang mana nih Pak? Cukup layak sehat atau MD? Kalau untuk produk basah apa contohnya tadi? Saya juga punya cilok Pak, punya cilok. Oh iya. Nah, itu tuh sudah didaftarkan layak sehat. Tapi kata orang, Mas, kalau pasarnya mau luas, diperlebar, harusnya MD dong, jangan layak sehat. Layak sehatnya hanya berbicara pasar wilayah sendiri saja gitu. Iya. Iya, ikuti saja karena memang kalau memang mau memperbesar omset, memperbesar produksi, terus memperbesar wilayah pasar dan lain sebagainya, memang harus mengikuti aturan-aturan itu. Kalau di ciloknya nanti dikemas, terus ditaruh di minimarket atau di supermarket dan lain sebagainya, ya harus pakai BP POM, izin edar BP POM MD itu. Enggak, ya. ada. Kalau tujuannya mau diperbesar, ya silakan. Oh gitu. Jadi yang ini MD apa ya? Iya, silakan. Karena itu olahan basah. Selamat sore, Bapak. Perkenalkan, nama saya Rifa dari Klaten. Saya ingin menanyakan tentang produk-produk yang masuk kategori PRT. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi, masuk kategori PRT. Tetapi ada yang mengatakan bahwa walaupun itu masuk kategori PRT, tapi kalau rumah produksinya membuatnya itu sudah di luar rumah, dia harus wajib mendapatkan izin edar dari Badan POM. Bagaimana Pak mengenai hal itu? Karena dia rumah produksinya sudah di luar rumah. PRT kan dia masih di sekitar rumah, di dalam rumah. Gitu. Bagaimana Produknya Pak apa, Bu? hal itu? Ya. Produknya apa? Ini Pak, olahan ikan. Oh iya. Fish powder, bubuk ikan. Iya. Fish Itu powder. wajib BP POM ya, wajib POM MD. Iya, terus begini Pak. Iya, terus begini Pak. Saya kan juga pendampingan untuk BUMDesma. Pendampingan BUMDesma-nya. BUMDesma ini dia sebagai kolaborator agregator UMKM yang ada di kawasan. Nah, berarti kan dan dia nanti yang pegang izin edarnya ini Badan BUMDesma ini, yang pegang izin edarnya ini BUMDesma. Nah, berarti kan dia produksinya itu sudah tidak di BUMDesma, tetapi dia ada di UMKM di bawah binaan dia. Nah, apakah hal seperti ini juga harus mendapatkan izin edar dari Badan POM, bukan PIRT lagi? BUMDesmanya itu? Iya, BUMDesmanya. Iya.
dia juga harus mengajukan juga, karena itu kan dikemas ulang atau dipasarkan ulang, tapi dasarnya tetap dari BP POM asal produk itu sendiri di masyarakat atau di UMKM itu sendiri. Ya. Halo Ibu Mas Rifah, bagaimana jawabannya? Apa sudah cukup? Belum Pak, belum puas. Soalnya begini Pak, dia tidak hanya ikan sih, olahan ikan, ada yang otak-otak itu, kemudian ada yang abon, kemudian ada yang sambal. Nah itu yang untuk yang karena kan nanti yang pegang izin edarnya itu kan Bumdesma ya, Bumdesma. Untuk yang otak-otak itu sudah pasti masuk ke Badan POM. Kemudian kalau untuk yang kayak emping itu walaupun dia kering, tetapi dia sudah di luar dari di luar rumah gitu. Rumah produksinya itu sudah di luar rumah. Apakah itu memang harus Badan POM atau tetap PERT aja cukup? Kasus emping itu tadi. Iya Pak, emping, kemudian fish powder itu bubuk ikan. Iya, kalau bubuk ikan tetap harus BP POM ya. Olahan ikan segala macam itu dan turunannya tetap harus BP POM. Nah, untuk tadi saya masih belum ini, BUMDes itu nanti sebagai agen tempat berkumpulnya semua produk dari masyarakat gitu maksudnya? Iya Pak. Dan BUMDes itu nanti yang akan mengedarkan? Iya, dia pemasarannya. Iya, ya udah cukup pakai BP POM yang ada di masyarakat itu sendiri, dari produsennya saja. BUMDes sebagai ini aja, sebagai market channeling aja kan? Nggak perlu izin lagi karena sudah ada produknya, itu udah ada izinnya BP POM. Berarti jenis izinnya itu izin edarnya dari Badan POM atau apakah dari Dinas Kesehatan, itu bukan karena rumah produksinya yang di luar rumah, tetapi karena melihat dari produknya ya Pak ya? Iya, di produknya. PIRT itu adalah produk pangan rumah tangga yang dilakukan di dalam rumah tangga itu sendiri, di rumah itu sendiri, bisa di ruang tamu, di dapur dan lain sebagainya. Nah, untuk produk-produk tadi untuk PIRT sudah jelas ya, produk kering yang produk kering lah. Untuk basah tadi olahan ikan dan lain sebagainya harus menggunakan izin BP POM MD. Untuk produk dalam negeri itu juga bisa dilakukan di dalam rumah, itu juga tetap harus pakai BP POM meskipun di dalam rumah ya, industri skalanya kecil ya. Tadi olahan ikan terus dilakukan di rumah, itu izinnya tetap harus BP POM karena produknya itu bukan tempat produksi. Sekali lagi ya, betul tadi, produknya dan bukan tempat produksi. Oke, terima kasih Pak. Cukup ya, ya, sama-sama. Halo, Assalamualaikum. Silakan, Waalaikumsalam. Pak, perkenalkan, nama saya Sugiharto dari Jawa Tengah. Silakan Mas. Begini Pak, rencana saya kan mau buat itu sabun cuci piring, itu untuk perizinan PKRT itu gimana caranya Pak? Terus untuk diisi juga atau gimana? Itu saja yang saya tanyakan Pak. Terima kasih. Ini karena waktu terbatas ya, sudah jam 4 lebih. Nanti saya dilanggar oleh admin. Nah, kalau jenengan mau itu di grup nanti akan saya share
tutorial mengurus PKRT ya. Ya, nanti akan ada, ini kan semua ikut masuk grup ya, grup mentor UMKM program ya, oleh admin. Nanti silahkan diisi, nanti di situ akan saya sampaikan link tutorial mengajukan PKRT. Yang belum masuk grup nanti bisa disampaikan kok Pak, nanti akan di-share juga di grup yang lain, biar semuanya bisa tetap dapat. Ya, karena ini waktunya sudah. Iya betul, sudah lewat. Ya, tadi pertanyaan terakhir saja. Ya, silakan saya kembalikan ke admin. Oke, baik Pak, terima kasih. Baik, alhamdulillah. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 4 lebih ya, dan tadi juga sudah dipaparkan tentang NIB, tentang OSS-nya, terus PIRT dan juga PKRT, perbedaannya apa saja, mengurusnya bagaimana, dan juga untuk tanya jawab juga sudah tadi dari Bapak Ibu sekalian. Untuk yang belum, mengingat waktu sudah melebihi jadwal, jadi silakan disampaikan di grup mungkin, untuk bisa dikumpulkan dan nanti akan disampaikan ke Pak Slamet, nanti akan bisa membantu menjawab di grup tersebut. Untuk materi seperti biasa akan diberikan di grup, masing-masing grup akan di-sharekan materinya, dan juga jangan lupa untuk absen, link absensi sudah di-share di chat Zoom, jadi jangan lupa untuk mengisi, karena sekali lagi saya ingatkan untuk sampai series ke-8 besok nih, hanya akan ada absensi, jadi jangan lupa untuk absensi, sementara sertifikatnya akan diambil atau akan mulai diproses setelah selesai series ke-9, jadi jangan lupa untuk mengisi absensi ya, karena suka banyak nih yang lupa mengisi absensi atau belum sempat mengisi absensi, jangan lupa, linknya ada di chat Zoom, kalau misalkan tidak bisa diakses, disimpan dulu saja linknya, nanti setelah koneksi membaik atau setelah Zoom-nya selesai boleh diakses karena masih bisa diakses untuk linknya. Nah, alhamdulillah untuk hari ini tadi Bapak Slamet Kurniadi sudah menjelaskan ya tentang NIB, PIRT dan juga PKRT selaku konsultan kelembagaan UMKM dan juga mentor HR UMKM naik kelas yang juga telah menjawab beberapa pertanyaan yang tadi telah diajukan oleh teman-teman Bapak Ibu. Nah, untuk hari ini kita acupkan sampai di sini. Kita akan melakukan foto bersama ya, seperti biasa. Coba untuk para teman-teman nih boleh menyalakan kameranya karena kita foto bareng-bareng dulu. Aba-aba dari saya seperti biasa. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Oke, halaman selanjutnya ya. 1, 2, 3. Iya, di halaman terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang telah hadir. Untuk Pak Slamet juga, terima kasih telah berkenan untuk memberikan materinya, membagikan ilmunya untuk kita semua. Dan tadi di awal telah disampaikan sambutan juga. Terima kasih kepada Bapak Mahfuz Siddiq dan juga Bapak Zainal Arifin. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini, dilanjutkan besok hari Senin ya untuk series ke-8. Jadi jangan sampai kelewatan juga. Untuk pemberitahuannya pasti akan diingatkan kembali di grup. Nah, untuk hari ini alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup. Karena kita tahu kondisi saat ini di Indonesia ini, kalau bicara ekonomi, maka kita punya sebuah kondisi yang kita bilang sebetulnya adalah resesi.
garda ini nanti ada yang menjadi di barisan terdepan sebagai perintis, seperti yang benar kata Pak Nur yang tadi sampaikan, tanpa usaha kita bertransformasi dari informal ke formal, itu kita akan sia-sia dalam rangka mendampinginya. Saya juga ingin memberi pengantar aja nih pada materi saat ini. Untuk selanjutnya kita akan lebih detail lagi. Saya sih berharap ada banyak yang tertarik untuk bisa belajar tentang branding. Jadi usaha yang bisa bertahan di tengah situasi sekarang ini adalah usaha yang bisa mengikuti perubahan. Nah, untuk simbolis peresmian nih Pak Edi, silakan dipencet tombol yang ada di sini nih. Oke, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya pencet tombolnya ya. Oke, ya. Alhamdulillah sudah diselesaikan dengan ini UMKM naik kelas. Untuk kedepannya insya Allah dengan ucapan bismillah seperti yang tadi sudah dibilang oleh Pak Edi, semoga dapat mencapai semua harapan-harapan ya dan bisa memajukan UMKM di Indonesia ke depannya. Nanti akan mengikuti pelatihan mentornya secara serius ya, hari ini bukannya nggak serius, hari ini serius juga karena hari ini akan dikukuhkan oleh Bapak Vicky Satari selaku staf khusus dari Kementerian Koperasi. Baik, sekali lagi bicara terkait dengan keberadaan mentor pendamping ini penting. Kalau bahasa saya ini ibaratin ini menjadi pejuang kemerdekaan. Harapannya dari aspek legalitas yang pertama itu bisa diselesaikan. Kemudian yang kedua persoalannya kan soal manajemen UKM-nya. Manajemen itu dua yang terbesar biasanya muncul, manajemen SDM-nya dan manajemen keuangannya. Ya, kenapa kita butuh evaluasi? Karena kita ingin tahu sebenarnya posisi usaha kita itu sampai mana sih? Masalahnya apakah di bawah kita para menti ini yang kita mentorin ini, para pelaku usaha UMKM ini sudah paham belum dengan marketplace? Bismillahirrahmanirrahim, kita bersama-sama untuk merapatkan barisan, meneguhkan komitmen, bersemangat. Semoga Allah menyertai semua gerak langkah kita semua, teman-teman semua di lapangan untuk UMKM Indonesia yang lebih hebat, bangkit, dan menjadi tuan rumah di negara sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih semua.